dalam rangka konsolidasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan keterlibatan Asosiasi Desa Kementerian Dalam Negeri mengundang eksponen organisasi desa, seperti Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia, APEKSI, APDSI, PAPDSI, APENAS dan PPDI, Kamis 2 Maret 2023. Konsolidasi dan koordinasi eksponen organisasi desa dihadiri masing-masing ketua umum, dan di ruang rapat kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa terlihat juga Ketua Umum PABPDSI Ferry Radiansyah bersama Wasekjen Supendi. Dalam rekaman video yang dilakukan oleh salah satu peserta, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Eko Prasetyanto mengutarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Rahayu, salam. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, khusus Bapak Sekjen BPDI, Pak Widi, dari DPR BPDI, ya. Salam. Mari Pak, monggo Pak. Mari Pak Ferry. Mas Ferry. Ya. Dari APENAS, Pak Desi, Pak Alim ya, sama dengan teman-teman. Kemudian ada dari Pak Desi, Pak Sunan, yang mewakili ya, Pak Sunan sama teman-teman. Kemudian dari APKASI dan APEKSI. Bapak dan Ibu, pertemuan kita pada pagi hari ini saya kira sangat penting, strategis bagi kita. Seperti yang kita bicarakan ya Pak, kita akan berkonsolidasi semua dengan teman-teman dari asosiasi, yaitu bagaimana memikirkan kemajuan desa di tempat kita berada. Salah satu hal yang akan kita lakukan selain pertemuan ini adalah lokakarya. Pandemi lokakarya akan kita lakukan bersama dengan teman-teman, masukan apa saja yang bisa kita follow up nanti supaya untuk kemajuan kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, kita ada program B3PD. Nah, B3PD ini akan melibatkan kurang lebih targetnya 67.000 kepala desa, perangkat desa, BPD, kemudian dari LPM, Posyandu, PKK. Saya mohon dukungan Bapak dan Ibu semua. Ya, bagaimana ke depan ini menjadi suatu gerakan kemajuan untuk desa-desa kita. Tentu ini akan bisa berjalan dengan baik kalau semua pihak bisa terlibat. Semua pihak bisa terlibat. Oleh karena itu, ini suatu langkah bagi kita bersama bagaimana untuk meningkatkan kemajuan desa-desa kita. Nah, sekarang sedang dalam proses, ya kita bersama-sama dengan Pak Stafsus, Pak Hoidin, Dr. Hoidin, bersama dengan Bapak Direktur, ya sedang merumuskan semua bagaimana supaya ini berjalan dengan baik. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, sesuai dengan Permendagri 81 2015, kita diamanatkan untuk membuat model-model kecontohan website. Nah, nanti saya mohon masukan Bapak-bapak dari Bapak dan Ibu, ya. Daerah-daerah mana saja, desa mana saja yang memang bisa menjadi percontohan. Kemudian kita juga akan mengadakan suatu kunjungan ke tempat Bapak dan Ibu semua. Ya, kita akan berkunjungan bagaimana untuk melihat kemajuan desa-desa sekarang. Nah, nanti kita sambil berdiskusi untuk bisa melihat desa-desa yang akan dijadikan percontohan atau lain. Mengapa ini penting Bapak dan Ibu? Ini adalah dalam rangka untuk akselerasi pembangunan desa. Dengan melihat model-model ini, kita harapkan nanti akan kita publikasikan secara luas. Kemudian akan kita sebarluaskan kepada teman-teman kita, baik di Regional 1 Sumatera, Regional 2 Jawa, Bali,
Regional 3 Kalimantan Sulawesi, Regional 4 Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Jadi ini betul-betul mohon masukan Bapak dan Ibu semua. Nanti akan kita bandingkan data-data kita dari pusat, kemudian data-data dari Bapak dan Ibu semua. Saya kira dengan model-model seperti ini akan mempercepat berbagai hal. Nah, tadi kami mohon maaf mungkin agak terlambat Pak Stafsus, Bapak Ibu semua, ya tidak bisa tepat waktu karena tadi memang ini adalah kita sedang menghadapi proses midterm review dengan Bank Dunia. Proses kita yang sekarang untuk membawa desa-desa ke arah kemajuan. Nah, langkah-langkah ini tentu saja akan lebih optimal kalau ada keterlibatan Bapak dan Ibu semua. Ini maksud tujuan kami mengundang Bapak dan Ibu pada kesempatan pagi hari ini dan kesempatan selanjutnya sehingga kita lebih dekat lagi ke rumah kita ya Pak ya ke rumah kita semua untuk bagaimana kita memikirkan kemajuan desa-desa di Indonesia. Bapak dan Ibu, yang keempat, harapan kami dengan adanya pertemuan ini kita akan semakin mempererat hubungan antara pusat dan daerah. Maka kita undang juga dari apeksi ya, tapi bisa tidak pada kesempatan ini. Nah, ini kami nanti akan berkonsolidasi lebih kepada teman-teman dari apeksi supaya Bapak dan Ibu memang ada hubungan yang sinergis untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan, baik itu persoalan-persoalan pemerintah desa, BPD, kemudian lembaga kemasyarakatan yang ada, lembaga adat maupun kerjasama desa, BUMDes dan sebagainya. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, memang sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Nah, kami berharap nanti dari diskusi-diskusi yang kita kembangkan, kita bisa mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Ini mulai dari desa. Bapak dan Ibu, ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Seperti kita ketahui, Pak Stafsus setiap minggu Bapak Menteri selalu mengadakan rapat inflasi. Nah, mari kita dukung bersama dari desa. Karena salah satu instrumen penting dalam ekonomi adalah penyakitnya adalah inflasi. Nah, ini kalau inflasi ini kita biarkan akan menjadi persoalan nanti, termasuk desa. Oleh karena itu kita sadari ini ada relasi yang erat antara desa, Pemda, dan pusat. Ada relasi yang sangat erat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita diskusi bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan meningkatkan kemajuan desa, termasuk tadi ada program P3PD, termasuk tadi ada LabSet, ya, bagaimana kita mendukung dalam pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua pada pagi hari ini, dan kami berharap pertemuan yang singkat ini bisa menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat dan kita tindak lanjuti di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu nanti santai saja Pak, tidak perlu kita serius terlalu serius ya, ini kita santai-santai saja berdiskusi dari kita oleh kita untuk kita. Silakan Bapak memberikan masukan-masukan yang jelas. Bapak dan Ibu, program P3PD untuk P3PD ini segera berjalan. Ya, kami harapkan bulan-bulan April Mei ya Pak. Ya Mei ini sudah
jalan, running, ya Bapak dan Ibu semua. Tahap pertama kurang lebih ya 38.000, ya dari target 67.000, ya baik itu kepala desa, perangkat desa, BPD, kemudian lembaga kemasyarakatan, ya ini akan dilibatkan untuk berpartisipasi aktif di masing-masing provinsi, 33 provinsi. Jadi pelaksanaannya ini provinsi Pak, ya provinsi. Oleh karena itu peran aktif kita semua kami nyatakan. Demikian Bapak dan Ibu, kalau ada salah kata dalam kami menyampaikan berbagai informasi saya mohon maaf, dan mungkin saya harapkan juga dari Pak Kapsus ada masukan-masukan bagi kita sebelum kepada Bapak dan Ibu semua. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om satu saya kembalikan Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Bagaimana tadi disampaikan Pak Dirjen, selanjutnya kami mohon dengan Pak Dr. Hayat Khairudin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bina Pendes, rekan-rekan direktur jajaran di pemerintahan desa, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, yang undangan. Pertama saya akan sampaikan kepada Bapak Sekjen Pengurus Pusat PPDI Pak Sujoko. Oh ya, selamat pagi Pak. Kemudian Pengurus Pusat Pepnas Pak Deden. Ya, oh Pak Deden. Kemudian Pengurus Pusat Pak Desi Pak Abdul Halim. Selamat pagi Pak. Sekjen DPN PPDI Pak Budi Kristianto. Belum lagi Pak? Oh iya Pak. Sekjen ABSI Bapak Sunan. Selamat pagi Pak. Pak, saya waktu sekjennya Pak Anwar. Oh, ini tulisannya yang salah ini. Lebih terkenal. Gitu ya? Iya. Nama Pak, satu marga juga Pak. Oh gitu. Wah, ini yang nulis ini dari Apkasi dan Apeksi. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih. Nggak apa-apa biar Selamat pagi Pak. Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini, khususnya undangan, dan terima kasih atas kehadirannya. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini adalah untuk berdiskusi. Kita ingin menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira bagaimana agar ke depan desa kita ini lebih maju. Kita dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya dari Pendes, sebagai pembina daripada pemerintahan desa, kita mengharapkan masukan-masukan bagaimana cara untuk bisa membangun, memajukan, yang pada akhirnya sebetulnya adalah bagaimana supaya warga masyarakat kita itu bisa sejahtera. Caranya bagaimana, apa yang harus kita lakukan, siapa bertanggung jawab apa, nah ini yang perlu kita diskusikan. Selama ini sudah berjalan baik, tapi kita ingin supaya bagaimana supaya lebih baik lagi dari yang sudah ada. Pemerintah kita, Pak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa pembangunan kita ini sebenarnya diharapkan dari desa. Dengan adanya desa kita ini maju, masyarakat kita juga sejahtera, sehingga pemerintah itu namanya berhasil.
Kita tahu bahwa permasalahan di desa juga masih banyak. Termasuk saat ini misalnya terkait masalah pilkades misalnya. Ini juga masih persoalan juga. Kita mau menghadapi pemilu, ada beberapa daerah yang harusnya sudah dilakukan pemilihan kepala desa tapi mungkin tertunda. Ini banyak problem, banyak masalah. Apakah itu dari sisi anggarannya? Tadi juga saya mendapatkan informasi dari Pak Direktur, ada beberapa kabupaten kota yang datang ke sini ingin bertanya bagaimana kami akan melaksanakan pemilihan kepala desa, tapi dari antara DPRD-nya dengan pemerintahnya tidak satu bahasa. Ada yang menginginkan untuk tidak dilakukan, ada yang menginginkan untuk dilakukan. Jadi itu hal-hal yang juga menjadi masalah. Sehingga ini perlu untuk kita kita memberikan solusi jalan keluar. Jadi intinya adalah harus kita berdiskusi. Kemudian program-program yang sudah direncanakan dari kita dari sini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Dalam waktu dekat, dalam bulan ini juga kita akan berkunjung ke beberapa daerah, ke beberapa desa untuk melihat secara langsung. Walaupun kita hanya sebagai percontohan saja, tapi ini kita harapkan merupakan gambaran untuk bisa diterapkan di daerah lain. Kita berharap daerah-daerah yang dikunjungi nanti menjadi role model, ya, menjadi contoh untuk bisa kita terapkan di desa-desa seperti yang kita harapkan supaya bagus. Saya yakin bahwa kita semua memiliki keinginan yang sama, bagaimana caranya supaya desa-desa kita ini bagus. Saya punya pengalaman banyak di luar daerah, saya pernah bertugas di Papua misalnya. Memang desa di Papua dengan di Jawa ataupun di Sumatera pada prakteknya berbeda. Ya, kalau di Jawa misalnya pengurus-pengurus itu memang benar-benar memiliki pendidikan yang baik, ya. Tapi kalau di daerah lain seperti di Papua misalnya, penduduknya sangat sedikit, bahkan pendidikan juga ada yang tidak tamat SMP, ya kan? Tapi di sana lebih dikedepankan adalah ketokohan daripada kepala suku di sana, sehingga tidak mungkin bisa kita terapkan persis seperti yang di Jawa dengan di daerah lain. Beberapa hari yang lalu juga beberapa asosiasi dari perangkat-perangkat kita ini menghadap Pak Mendagri juga, ya banyak persoalan yang disampaikan. Itu perlu untuk kita cari jalan solusinya. Jadi kita juga berharap apabila ada keinginan, ya, kita berharap penyampaian keinginan itu kepada pemerintah, kita lebih bagus kita bicara dulu, tidak perlu harus rame-rame begitu. Yang penting inti daripada yang kita inginkan itu bisa diakomodir oleh pemerintah. Saya kira mungkin itu penyampaian dari saya, sambil kita berdiskusi nanti. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.